Ayo, sekali lagi, aku pasti akan berhasil. Katakan kalimat itu pada dirimu yang sedang bosan atau malas dalam menjalankan bisnis. Kamu harus tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang ingin sukses tapi tidak bisa mencapai kondisi seperti diri Anda. Bosan dengan rutinitas memanglah wajar dirasakan, apalagi saat ekspektasi dari tujuan Anda beraktivitas tak kunjung membuahkan hasil. Paling tidak, begitulah kira-kira yang dirasakan oleh Ose kala memulai bisnisnya dahulu. Oh iya, sebelum pembahasan, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Villa Graha Wisesa 2 yang telah mengizinkan saya menginap. Villa Graha Wisesa 2 merupakan villa yang dibangun dengan desain arsitektur klasik modern dengan atap dan pilar-pilar penyangga yang menawan. Memasuki ruangan, terdapat ruang tamu dengan desain kursi elegan dan empuk yang membuat penggunanya seakan berada dalam istana pada adegan film kolosal. Di tempat ini, terdapat 3 kamar tidur yang didesain untuk kenyamanan Anda dalam beristirahat. Di masing-masing tempat tidur juga disediakan kamar mandi yang modern, dilengkapi heater water yang memungkinkan Anda untuk berendam. Jika Anda ingin memasak, villa ini juga menyediakan dapur yang luas, lengkap dengan peralatan memasaknya. Bagian luar, Villa Graha Wisesa 2 memiliki halaman yang luas yang mampu menampung sedikitnya 10 kendaraan roda 4. Halaman ini juga dilengkapi dengan taman hijau buatan yang menambah keasrian. Kan di bagian samping villa, terdapat spot kolam renang sebagai fasilitas villa yang disediakan untuk memanjakan serta mengakrabkan Anda dan keluarga. Bagi kawan partners yang penasaran dan ingin membuktikan langsung bagaimana sensasi menginap di villa ini, kawan partners bisa langsung reservasi melalui reservasi online. Villa Graha Wisesa 2 beralamatkan di Jalan Salakan, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya partners. Pria kelahiran Cirebon 7 Juli 1989 ini memulai debut karirnya sejak duduk di bangku kuliahnya dulu. Berawal dari hobinya memasak, Ose yang juga aktif di kegiatan kampus ini iseng memasukkan menu coffee break dengan menu buatannya. Tak hanya sampai di situ, pria yang akrab disapa Mahesa ini juga sering menjajal menu baru yang ia pasarkan ke teman-teman kampus. BEM membuat acara semacam seminar. Nah, seminar kebetulan passionnya kan kuliner. Sedangkan untuk acara seminar membutuhkan konsumsi. Dari konsumsi itulah awal mulanya, titik berdirinya mungkin boleh dibilang catering itu. Nah, dari awal seminar yang diadakan BEM kampus, saya lobby, saya handle konsumsinya, saya buat di kos-kosan seperti itu. Dari nasi kotak yang awalnya 10, 20, 30, lambat laun
menghandle berbagai acara di kampus, kita cover semua. Terus di kosan kita buat trial menunya dijualnya bukan dijual dipasarkan di orang umum, tapi di kegiatan kampus yang dibuat acara seperti seminar, workshop, dan pelatihan lain-lainnya gitu. Dengan tekad yang kuat, doa yang tak pernah berhenti dilantunkan, serta semangat yang tak pernah padam, Mitra Catering Haji Kasmu hadir, tepatnya pada tahun 2013 silam. Kalau mitra catering itu berarti kita banyak mitranya, jadi nanti suatu saat akan banyak pelanggannya. Nah, untuk Haji Kasmu sendiri, filosofinya itu dari seorang kebanggaan di keluarga, dan itu adalah sosok kakek saya sendiri yang notabene dia adalah almarhum, tetapi almarhum itu dahulu sukses dalam bidang entrepreneur. Saya ingin memiliki jiwa seperti beliau, sehingga gimana ya, boleh dibilang mungkin keturunannya akan meneruskan seperti jayanya beliau dahulu, seperti itu. Dengan dibantu 5 orang karyawan, dapur catering ini mulai beraktivitas dari pukul 4 pagi hingga sore hari untuk melayani pesanan para pelanggan. 5 karyawan ini masing-masing terbagi menjadi beberapa job desk area pekerjaan, seperti memasak, membakar, menanak dan mencuci, plating, hingga pengantaran. Khusus untuk area memasak, Mahesa dibantu oleh salah seorang karyawan senior yang menjadi orang kepercayaan dalam meracik bumbu-bumbu dapur. Ya, suka sering masak. Nah, sejak di sini ya alhamdulillah bisa masak apa-apa. Udah ada 45 menu kali ya yang saya catat itu kemarin, yang Bapak sejak di sini. Syukurnya, di tengah kesibukan beliau, saya berkesempatan bertemu sekaligus berguru biar kaya ilmu. Terus pesanan kedua, nah ini misalnya yang pagi itu lokasinya di UGM. Kebetulan hari ini ada pengantaran, saya ikut Nah, saat ini kita akan mengantar pesanan yang sudah dipesan oleh beberapa klien, dan biasanya Di Geodesi UGM. ini ada nota yang akan dibawa oleh si driver saat nanti ketemu dengan kliennya sebagai tanda terima. Untuk mensiasati keterlambatan, biasanya pesanan ini akan diantar dan tiba di lokasi 1 jam sebelum acara atau kegiatan dimulai. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan dalam 1 kali pengantaran, Mitra Catering Haji Kasmu bisa membawa 4 hingga 5 pesanan klien. Yang menjadi masalah adalah saat masing-masing pesanan memiliki rentang waktu yang berbeda dalam jadwal pengantaran.
Kayaknya udah lama soalnya setiap ada acara selalu kontaknya sih sama. Sama catering ini? Iya, dari kakak tingkat kebetulan dia yang ngasih nomornya. Enak sih, lumayan harganya juga terjangkau, jadi menurut aku pas banget gitu. Lokasi pertama sudah oke, tinggal kita akan lanjut ke lokasi 2 untuk mengantarkan pesanan cateringnya. Yuk! Selain terkenal murah, item makanan yang ada dalam satu box juga sangat bervariatif, tanpa mengabaikan kualitas rasa. Ini jugalah yang menjadikan mitra catering Haji Kasmu awet menjadi partner para pelanggan. Iya, awalnya kan saya baru di sini. Ini dari mulut ke mulut, atasan saya tuh biasanya juga pesennya di sini, kan udah ada langganannya toh. Biasanya aku ini Mbak. Oh oke. Terus anak-anak udah pernah satu kali aku pesan ini kan. Terus lama-lama pada mintanya, Mbak kalau bisa request Haji Kasmu aja gitu. Iya, yang pertama rasanya enak. Terus dibandingkan dengan catering lain tuh hitungnya masih murah. Kan biasanya pesan yang 25.000 itu udah dapat jusnya, udah dapat minumnya. Terus untuk pengiriman juga kebanyakan tepat waktu, dan yang paling penting itu diantar ke tempat langsung. Soalnya ada beberapa yang diantarnya di lobi, jadi saya harus ke sana dulu gitu. Oh iya, dalam sehari, mitra catering Haji Kasmu bisa melayani hingga 200 sampai 500 box, apalagi jika high season. Sebuah bisnis tak akan berjalan jika tak ada yang mampu memanage keuangan. Disinilah peran sang istri dalam mengatur regulasi budget agar bisnis terus beroperasi. Bukan itu saja, wanita 2 orang anak ini juga menghandle semua pesanan pelanggan, baik dalam partai besar ataupun partai kecil. Karena jangan salah, catering ini juga melayani pesanan online untuk kebutuhan perorangan. Manisnya bisnis catering tentunya tidak terlepas dari komplain para pelanggan. Biasanya selain keterlambatan, komplain paling intens adalah terkait rasa. Disinilah kesabaran pebisnis diuji. Problem solving untuk komplain, kita tentu lihat dulu komplainnya seperti apa. Misalnya makanannya keasinan atau kemanisan, karena cenderung kalau di Jogja itu manis. Pertama, mohon maaf dulu. Yang kedua, memberikan informasi terkait produk yang kita jual yang bermasalah apa. Misalnya kemanisan kita bisa katakan bahwa ini pakemnya Jogja, yang masak orang Jogja, jadi bisa kita kurangi lagi untuk tingkat kemanisannya, dibilang seperti itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Begitulah refleksi dari lirik lagu dalam film Keluarga Cemara terhadap kehidupan Mahesa. Meski keduanya sibuk dalam melakukan bisnis, pasangan ini tetap bertanggung jawab terkait kewajiban perannya dalam rumah tangga. Bahkan setiap hari Senin, pasangan ini sengaja meliburkan diri guna menghabiskan waktu bersama 2 orang putranya. Aduh, ini apa ya? Ada apa ini? Oh, ternyata ini adalah hal wajar yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY Partners. Bapak dan Ibu ini merupakan gabungan dari Dinas Pariwisata bidang seksi pembinaan dan pengawasan, pendataan, hingga pihak puskesmas setempat dalam melakukan inspeksi terhadap kualitas dan kebersihan Partners.
Sekedar informasi tambahan, jangan takut jika dinas melakukan inspeksi ke tempat Anda ya. Karena selain melakukan improvement terhadap kebersihan, mereka juga bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman terkait pentingnya dokumentasi dan surat-surat legal lainnya guna dijadikan persyaratan agar usaha Anda bisa dapat dengan mudah masuk ke instansi-instansi lainnya. Sebenarnya tidak perlu khawatir jika kami mengadakan pengawasan karena di sini fungsi kita memang mengadakan utamanya di pembinaan. Jadi kita informasikan apa-apa saja yang perlu mereka perlu lengkapi. Karena sebenarnya dalam usaha catering itu bukan hanya harganya yang masuk, tapi kita tidak boleh lupa juga masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu juga terkait masalah kebersihan makanan, juga terkait misalnya air, masalah higienitas seperti itu. Jadi sebenarnya para usaha jasa boga itu tidak perlu khawatir jika kami melakukan kunjungan. Karena kami tidak melakukan apa ya, maksudnya tidak usah berpikir wah nanti jadi disuruh begini. Kami mengarahkan, termasuk salah satunya jika belum tergabung dalam PPJI yang dulu itu kita sebutnya APJI, itu kita sarankan untuk bergabung dalam PPJI agar nanti mendapatkan informasi yang bermanfaat yang lebih banyak. Jika dia sudah tergabung dalam BPJI, sudah tersertifikasi, sebenarnya itu akan memudahkan bagi bisnisnya sendiri nantinya. Misalnya, nanti bukan sesuatu yang tidak mungkin, bisa ikut tender, lalu masuk ke acaranya kementerian, seperti itu. Karena memang biasanya kalau pemerintah akan menanyakan hal perizinan yang sudah ada. Jadi, dijamin usaha Anda akan memiliki kesempatan lebih besar dalam menjangkau dan memperluas pasar. Sukses di usia muda memang menjadi impian bagi semua orang, tak terkecuali dengan Oseli Juse. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak ia dapatkan dengan cuma-cuma. Mahesa bercerita bahwa dulu, selain harus bekerja part-time saat menempuh pendidikan di universitas, putra sulung dari pasangan Eman dan Tati ini harus rela saat gerobak usaha yang digunakan hilang bak di telan bumi. Dari awal mulanya jualan gerobak, lalu kena masalah seperti gerobaknya hilang, pada akhirnya ya kita dari titik nol lagi. Selain itu, mungkin semuanya setuju jika COVID-19 merupakan bencana besar yang dirasakan oleh hampir semua pengusaha, khususnya pengusaha food and beverage. Kala itu, hampir semua kegiatan ditunda, ada yang dialihkan dengan versi digital, hingga banyaknya kegiatan yang ditiadakan. Hal ini pun membuat para pengusaha putar otak agar bisnisnya terus berjalan. Itu seluruh kegiatan dibatasi. Sedangkan di awal COVID kita baru melaksanakan kontrak dengan suatu instansi pemerintah apalagi, dan itu nominalnya sangat besar. Hal yang terjadi itu kontrak batal seperti itu. Dari awal itulah ada yang namanya marketplace untuk menjual makanan kita. Nah, mulai menjual produk makanan secara online. Nah, kalau tadi karyawannya yang masak, kini giliran ownernya nih yang masak buat saya dan juga si jagoan. Nah, hari ini kita akan masak, nama menunya adalah sauteed panasius with penne alfredo di pollo, gitu kan? Ya. Sauteed panasius with penne alfredo di pollo merupakan makanan western yang jika dibahasakan dalam bahasa Indonesia merupakan daging ikan segar dengan saus putih yang lezat. Untuk seasoning, kita punya lada, gula pasir, white carbonara, oregano and tomato concasse, garam, penyedap rasa. Kita juga punya bawang merah, bawang putih, tomat, bawang bombay, dan jamur enoki. Lalu ada suiran daging ayam beserta potongan wortel, brokoli,
dan makaroni, jagung, serta daun kol. Untuk bahan utamanya, kita punya daging ikan segar ya. Mula-mula kita potong bawang bombay secukupnya. Nyalakan api dan masukin mentega secukupnya. Masukkan bawang bombay yang sudah diiris. Tunggu beberapa saat ya. Oh, astagfirullah. Nggak, ini sih nggak bilang-bilang lah. Lalu, masukin daging ikannya. Jangan lupa masukin bumbu seasoningnya ya partners, seperti garam, oregano, dan bumbu-bumbu lainnya. Angkat dan sisihkan deh. Selanjutnya, kita akan membuat saus putihnya nih partners. Masukkan margarin, tomato concasse, dipolo atau daging cincang, dan makaroni. Tambahkan aneka seasoning ya. Susu krim. Aduk-aduk deh. Jangan lupa campurkan garlic biar tambah cantik. Aduk sampai mengental. Nah, ini menu pertama kita sudah jadi, kita sudah berhasil bikin, dan untuk minumnya kita akan bikin lagi. Nah Kak, ini menu pertama, menu utamanya udah jadi, tapi kita akan bikin minuman pendamping. Dan untuk bikin minuman pendampingnya akan dibuat khusus sama Kakak Esa. Nah Kakak Esa, apa-apa nih yang akan kita lakukan Kak? Kita akan campur kiwi, stroberi, dan Milo. Terus diapain? Kita akan membuatnya menjadi jus yang sangat luar biasa, super duper luar biasa di dunia ini. Kita akan buat jus untuk menu pendampingnya ya partners. Kita blend dulu beberapa es batu, lalu campurkan susu coklat bubuk, masukkan aneka buah, dan sedikit air. Kita akan menutupnya dan kita memblendernya. Tuangkan dalam gelas. Jangan lupa tambahkan beberapa garnish. Nah, ini dia menu utamanya sudah jadi, dan memang ada menu pendamping yaitu jus yang tadi dibuat sama Kak Esa. Nah, untuk menunya sendiri namanya Pak? Menunya saut pangasius. Saut pangasius with Alfredo with Polo. penne Alfredo Yes. di Polo. Yes. Nah, namanya susah banget ya, tapi kayaknya makannya sih nggak susah amat ya. Kita coba nih. Ayo kakak coba kakak.
enak banget. Daging ikannya empuk. Ini daging pangasius ya? Iya. Nah, dagingnya empuk banget. Lalu kenyal. Terus gurih, creamy dari sausnya ya. Alfredo. Lalu fresh juga karena memang dagingnya masih fresh, masih segar. Ditambah dengan beberapa irisan ayam, jadi tambah nikmat. Oh iya, mumpung masih suasana Ramadan, menu ini bisa banget loh buat menu berbuka puasa. Enak. Enak banget Kak. Enak. Minta dong Kak. Enggak. Ya. Sekedar tips dari saya nih partners, kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Tidak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil. Sampai di sini dulu inspirasi bisnis kita kali ini ya. Sampai jumpa di inspirasi bisnis selanjutnya. Semangat terus dalam mencapai tujuan bisnis Anda ya partners.